Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini materi yang akan coba saya bahas adalah mengenai materi informatika, ya, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai invest, confess, dan kontraposisi, gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja, nggak usah kelamaan. Oke, jadi confess, invest, dan kontraposisi atau invest, confess, kontraposisi tidak masalah ya, bolak-balik. Ini merupakan variannya atau turunannya ya dari pernyataan yang sebelumnya kita pelajari, yaitu pernyataan implikasi. Jadi dari pernyataan implikasi dapat kita peroleh variannya. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah implikasi, ini begini ya, jika P maka Q. Turunannya yang pertama adalah invest menjadi negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Untuk confessnya tinggal dibalik, jika negasi Q maka negasi P. Untuk kontraposisinya ini dibalik dan dinegasi, negasi P, jika negasi PQ maka jika negasi Q maka negasi P. Itu ya. Ini adalah invest, confess, dan kontraposisi. Dan ini awalnya adalah dari suatu pernyataan implikasi. Itu ya. Nah, sekarang kita biasa ke contohnya. Ini contohnya 2, tidak banyak-banyak. Jadi pernyataan berikut tentukan invest, confess, dan kontraposisinya. Nah, yang pertama, jika Nunung tidak belajar, maka Nunung mengulang. Yang kedua, jika hari ini hujan, maka semua mahasiswa membawa payung. Itu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah implikasi jika Nunung tidak belajar, maka Nunung mengulang. Nah, kita akan menentukan invest, confess, dan kontraposisi. Kita tentukan P sama Q-nya dulu. Nah, di sini P-nya Nunung tidak belajar. Negasinya, nah jadi Nunung belajar. Gitu ya. Untuk Q-nya adalah yang ini belakangnya. Nunung mengulang. Negasinya berarti Nunung tidak mengulang. Nah, kita cari satu persatu dulu. Investnya masih ingat. Nah, invest itu butuhnya adalah negasi P, maka negasi Q. Berarti negasi P-nya adalah yang ini, Nunung belajar. Nah, jika Nunung belajar, maka negasi Q-nya Nunung tidak mengulang. Nah, gitu ya. Jadi invest dari pernyataan jika Nunung tidak belajar maka Nunung mengulang adalah jika Nunung belajar maka Nunung tidak mengulang. Ini baru invest. Berikutnya untuk confessnya. Nah, confessnya adalah seperti ini. Dibalik tok ya. P jika P maka Q, kita butuhnya berarti yang ini sama yang ini. Menjadi jika Nunung tidak belajar ya. Maaf, kebalik ya. Jika Q dulu ya. Jika Nunung mengulang, maka P. Nunung tidak belajar. Ya, sesuai ya. Nah, jadi jika Nunung tidak belajar, maka Nunung mengulang. Confessnya menjadi jika Nunung mengulang, maka Nunung tidak belajar. Oke, invest, confess. Sekarang kontraposisinya. Kontraposisi itu dibalik dan dinegasi. Maka negasi Q ya. Ini masih implikasi sebenarnya kan, tapi ini bentuknya menjadi seperti ini. Jika negasi Q berarti jika Nunung tidak mengulang, maka negasi Q P-nya adalah Nunung belajar. Nah, Nunung belajar ini ya. Negasi Q-nya adalah Nunung tidak mengulang ini. Jika Nunung tidak mengulang, maka negasi P-nya Nunung belajar ini ya. Jadi kontraposisi dari pernyataan jika Nunung tidak belajar maka Nunung mengulang adalah jika Nunung tidak mengulang maka Nunung belajar. Sudah ada ini nomor 1. Invest, confess, dan kontraposisinya ketemu. Kita coba untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini kita ada kuantornya. Masih ingat kuantor yang mana ini? Kuantor apa yo? Universal ya, karena semua itu setiap. Nah, kita tentukan PQ dan negasinya. P-nya yang ini, hari ini hujan. Negasinya hari ini tidak hujan. Kalau Q-nya semua mahasiswa membawa payung. Negasinya menjadi semua menjadi ada. Selain ada apa? Bisa beberapa atau terdapat ya. Ada mahasiswa tidak membawa payung. Gitu ya. Nah, kita cari yang pertama. Invest.
If-nya adalah negasi P maka negasi Q. Berarti negasi P-nya yang atas ini, hari ini tidak hujan. Nah, jadi jika hari ini tidak hujan, maka negasi Q adalah ada mahasiswa tidak membawa payung. Berarti ada mahasiswa tidak membawa payung. Ketemu deh. Berarti inverse dari jika hari ini hujan maka semua mahasiswa membawa payung. Inverse-nya adalah jika hari ini tidak hujan maka ada mahasiswa tidak membawa payung. Itu ya. Next, kita cari habis inverse apa tadi? Ya, betul. Converse. Converse gampang, tinggal dibalik aja. Ya, kita butuhnya adalah yang ini. Mana tadi? P sama Q. P sama yang Q ini. Tapi dibalik ya, hati-hati ya. Berarti Q dulu. Jika semua mahasiswa membawa payung. Jika semua mahasiswa membawa payung ya, ini salah ketik. Maka P-nya berarti hari ini hujan. Hari ini hujan. Udah ketemu. Jadi konversinya jika semua mahasiswa membawa payung, bukan payung ya, maka hari ini hujan. Yang terakhir apa? Habis konvers? Ya betul. Kontraposisi. Dibalik dan dinegasi. Kontraposisi berarti nanti kita pakai yang ini sama yang ini. Tapi negasi Q dulu ya. Jadinya jika ada mahasiswa tidak membawa payung, taruh di sini. Jika ada mahasiswa tidak membawa payung, maka negasi P berarti yang ini. Hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Gitu ya. Jadi kontraposisinya, jika ada mahasiswa tidak membawa payung, maka hari ini tidak hujan. Itu kontraposisi dari apa tadi? Dari ini soalnya. Jika hari ini hujan, maka semua mahasiswa membawa payung. Nah, kayaknya cukup ya untuk contohnya 2. Tadi yang pertama tidak ada kuantornya, yang kedua kita variasi dengan kuantor. Itu ya. Oke, seperti biasa. Habis materi, contoh soal. Nah, itu apa? Latihan. Ya, betul. Nah, latihannya, saya vari dikit. Jadi nanti antara implikasi, konversi, inverse, dan kontraposisi itu nanti ada hubungan yang saling ekivalen juga. Ya, sambil merefresh materi mengenai tabel kebenaran. Jadi nanti silakan cari tabel kebenaran antara inverse, konverse, dan kontraposisi. Nanti yang saling ekivalen yang mana? Dengan cara menggunakan tabel kebenaran. Itu nomor 1-nya ya. Nomor 2-nya kayak yang tadi di materi. Tentukan konverse, inverse, atau kontraposisi dari pernyataan berikut. Yang pertama, jika jauh di mata maka dekat di hati. Wah, keren ini. Yang kedua, jika hari ini tidak mendung maka tidak hujan. Yang C, atau yang ketiga, maaf. Jika ada bilangan genap yang prima maka semua bilangan genap dapat dibagi 2. Yang terakhir, jika semua mahasiswa tidak belajar, maka ada mahasiswa yang mengulang. Itu ya. Nah, intinya ada 2 soal, tapi sebenarnya berapa soal ini? Kayaknya ada 5 soal, gitu ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Tadi yang materinya ada, contoh soalnya juga ada, ya. Kalau belum paham seperti biasa, bisa diputar ulang, atau kalau putar tetap tidak paham, silakan bisa tanyakan di kolom komen. Oke? Selamat mencoba dan mengerjakan latihannya. Semoga paham dan bisa dan bermanfaat ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada mungkin dalam menjelaskannya kurang jelas ya. Saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.